Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mairina Ferdayati. Saya akan melanjutkan pembahasan tahapan terakhir dari kajian awal penilaian produksi bersih dan penentuan hasilnya. Setelah melakukan walkthrough inspection dan melengkapi serta mengkonfirmasi data-data yang kita buat termasuk EcoMap, maka langkah berikutnya adalah menentukan aksi produksi bersih yang bisa segera kita lakukan, juga prioritas dan area atau tahapan proses yang mana yang perlu kita fokuskan karena memberikan dampak yang signifikan dari sisi lingkungan dan efisiensi sumber daya. Dalam kondisi ideal, semua proses dan unit operasi harus dinilai. Mengingat bahwa konsep produksi bersih menekankan perbaikan yang berkelanjutan, maka constraint pada waktu dan sumber daya mendorong kita untuk menentukan aksi fokus dan prioritas area atau masalah di waktu tertentu. Kajian awal produksi bersih biasanya berfokus pada proses atau area yang menunjukkan efisiensi rendah dengan biaya produksi tinggi, kemudian menghasilkan limbah dan emisi dalam jumlah besar, juga proses yang mengkonsumsi material dan energi yang tinggi per produk. Fokus pada unit proses yang menggunakan atau hasilkan bahan kimia dan bahan berbahaya atau bahan B3, kemudian menyebabkan kerugian finansial yang tinggi. Area atau unit yang kita nilai dapat memiliki banyak manfaat bila kita mengimplementasikan produksi bersih. Dan terakhir adalah tempat yang dianggap sebagai masalah oleh semua orang yang terlibat. Ada banyak cara melakukan penentuan aksi, fokus, dan prioritas. Misalnya seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, di mana dari kajian yang sudah kita jalani sebelumnya, kita dapat menuliskan daftar berdasarkan strategi produksi bersih, aksi apa saja yang bisa dan perlu dilakukan, terutama dari catatan EcoMap, di mana ada rekomendasi area atau proses yang bisa kita lakukan perbaikan segera. Salah satu aksi cepat yang mungkin dilakukan adalah dengan melalui strategi good housekeeping. Mengacu pada sejumlah tindakan praktis yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas mereka, menghemat biaya dan mengurangi dampak lingkungan, serta penggunaan sumber daya. Yang umum terjadi misalnya adalah kebocoran uap dan air, kemudian tumpahan dan material yang terbuang, aliran yang tidak perlu dari keran, peralatan, penerangan, pemanas, dan pendingin, saluran air yang tersumbat, karyawan yang tidak termotivasi, dan dengan melakukan proses ini biaya terbuang dan beban lingkungan dapat dihindari, serta meningkatkan keamanan di tempat kerja. Dengan menggunakan sistem lampu lalu lintas, kita juga dapat membuat ringkasan dari keseluruhan kajian mengenai status penggunaan material, air, dan energi dalam menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan emisi yang juga dihubungkan atau berasosiasi dengan biaya atau kos yang dikeluarkan oleh perusahaan. Merah misalnya menunjukkan dampak atau biaya tinggi, kuning menunjukkan dampak atau biaya sedang, dan hijau menunjukkan dampak atau biaya yang rendah. Dari sana kemudian kita dapat menyepakati daerah fokus dan prioritas untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Atau masih dengan sistem lampu lalu lintas yang sama, kita juga dapat memberikan pembobotan atau kualifikasi di mana area yang memiliki bobot yang tinggi akan dijadikan prioritas untuk penerapan strategi produksi bersih. Dan apabila tidak mungkin dilakukan aksi cepat untuk solusinya, maka menjadi area fokus untuk dikaji lebih detail pada kajian analisa produksi bersih selanjutnya. Secara umum, ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah penentuan aksi yang bisa dilakukan dengan segera atau cepat, dengan syarat merupakan opsi strategi produksi bersih yang no cost atau berbiaya rendah, seperti memperbaiki kerusakan atau kebocoran, meningkatkan pengaturan inventaris, dan membuat SOP atau Standard Operating Procedure. Aksi cepat ini harus kita pastikan implementasinya segera dan menjadi catatan kita, terutama manfaat atau benefit yang diperoleh. Kemudian kedua adalah penentuan fokus kajian selanjutnya, terutama di area atau tahapan proses yang paling signifikan, mempunyai masalah yang berkaitan dengan sumber daya dan dampak lingkungan, bila dilihat dari kuantitas, volume, dan tingkat bahaya atau tingginya biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut, juga bagaimana resikonya terhadap pekerja, konsumen, juga komunitas. Kita dapat menandai area fokus ini pada diagram alir dan EcoMap sebagai bahan kita untuk melakukan kajian detail produksi bersih yang kita rekomendasikan.
Baik pembelajar dan peserta kuliah, demikianlah dalam modul ini sudah kita pelajari langkah-langkah untuk melakukan kajian awal penilaian atau asesmen produksi bersih, hingga mendapatkan aksi yang bisa segera dilakukan, juga mendapatkan prioritas dan fokus area di mana direkomendasikan untuk dilakukan kajian detail agar dapat diimplementasikan. Kajian detail ini akan diterangkan pada modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.